belum tak rumuskan. Saya sudah ketemu namanya apa gitu. Ini candi-candi banyak hiasan begini, termasuk ini matahari, hiasan-hiasan matahari. Udah dilihat matahari belum tuh? Nah, ini bukan lambang Muhammadiyah loh ya. Bukan loh. Kalau orang nggak tahu nanti melihat bulan matahari, wah ini dari Turki nih, nah, itu bukan. Ini lambang bulan. Kalau disebut ini namanya Purnomo Sidi. Kenapa disebut Purnomo Sidi? Karena ini bulan purnama. Bulan bulat itu namanya Purnomo Sidi. Dari situ aja enggak apa-apa, langsung syuting boleh. Ini kalau disebut dalam kebudayaan Jawa namanya Surya Suminar atau matahari bersinar. Nih, matahari dan bulan lengkap ya. Tuh, jadi pasangan ini. Matahari dan ini bulan. Nah, sedangkan yang ini, nah ini untuk adik-adik semua ini ya. Ambil ya Mbak, kula nyuwun ngambil malih. Ini segitiga ini namanya tumpal. Apa namanya? Tumpal. Di segitiga. Nah, ini juga ada maknanya. Nah, tapi nanti dulu, penting adik-adik kenal dulu makam ini apa gitu ya. Nanti kalau ini namanya apa, pulang dari sini ya lupa. Nah, sedangkan yang ini namanya kembang awan, atau kalau orang Jawa juga nanti nyebutnya kembang mego, kembang awan. Nah, tadi ingat struktur nisan apa saja atasnya? Kepala atau mustoko, terus badan, terus pinggang, kaki, patok, gitu ya, diingat ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu di mana-mana, masuk ke pemakaman ketemu kayak gini, wah ini makam tua ini, gitu. Jadi jangan takut. Ya. Tidak ada di makam itu apa namanya sesuatu yang ditakutkan. Kalau nggak berani sendiri, bawa teman, ya. Jadi jangan takut. Kita ke makam belajar kebudayaan. Jadi bukan seperti orang-orang mengira kalau ke makam cari pesugihan, nah gitu. Makanya saya nggak sugih-sugih, saya nggak cari. Kan, gitu. Terus apa lagi yang ditanya, silakan. Ini kok beda, ini sama ini ya. Bedanya mana Mbak? Bentuknya. Nggak punya bentuknya, ini kan nggak ada kayak polos gitu. Oh, ini ada hiasannya. Oh iya, memang dia tidak semua makam dihiasi dengan sama kayak gini. Misalnya kalau di sini ada Purnomo Sidinya, terus nggak lantas di situ harus ada. Satu saja sebagai tanda. Dan ini ada maknanya. Tadi maknanya itu mencakup dua hal minimal. Yang pertama apa? Trah atau silsilah. Yang kedua apa tadi? Sanatnya. Ini ilmu dari Sunan siapa? Gitu. Oh, kalau kayak gitu ini berarti dari Sunan ini. Gitu. Jadi begitulah dunia permakaman, tidak seserem seperti diceritakan di filmnya Joko Anwar. Nah, tuh. Biasanya kalau di film-film kan diceritakan yang gaib-gaib itu mesti muncul dari makam kan gitu. Nah, nanti yang jadi dukun orang Jawa. Nah, jadi tidak seserem itu, teman. Adik-adik bisa belajar banyak dari sini. Ini baru makam, belum pohon-pohon tua ini. Adik-adik nggak akan ketemu pohon tua selain di tempat-tempat kayak gini. Gini, coba cari pohon seperti ini di mana bisa temukan selain di makam? Di depan SMA atau di alun-alun atau di mana lagi? Di masjid-masjid tua. Tapi kalau nggak di sini ini aja udah dapat berapa vegetasi kita di sini. Ini namanya pohon apa Pak Joni? Pohon kepoh ya Mbak? Kepoh. Itu pohon serut. Pohon serut. Itu yang kita duduk di tenda belakang tadi itu, gubuk belakang itu ada 3 pohon yang dijadikan satu. Pohon apa tadi? Pohon bulu, preh. Satunya nggak tahu. Ah, nggak tahu. Preh. Bulu. Satunya nggak tahu. Apa pule ya? Nah, intinya begini adik-adik. Adik-adik kalau ke makam itu ndak mesti belajar makam juga, bisa belajar tumbuh-tumbuhan. Maka ini pohon-pohon ini kalau nggak ada makam mungkin sudah habis sekarang jadi Indomaret sama Alfamaret. Coba di mana ada pohon tua dipelihara. Maka makam-makam ini salah satu tempat ketika pohon-pohon tua itu dipelihara.
Jadi kita ke makam tidak mesti melulu belajar nisan, nggak melulu belajar tentang kicing. Kita bisa belajar pohon-pohon. Belajar apa lagi? Pohon di makam misalnya. Matematika. Kita bisa belajar matematika dari pohon. Dari nisan-nisan ini. Apa? Ya ini harus diukur. Kenapa kok ukuran ini dan ini bisa simetris? Padahal dulu tidak ada penggaris. Tidak ada rumus mensejajarkan apa? Lingkaran misalnya. Ini lambang matahari ini diameternya kan harus kita hitung. Berapa senti? Berapa rumus lingkaran? Menghitung diameter lingkaran. Sekali toh? Ngono-ngono kuwi lah pokoknya. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari makam. Kita tidak melulu belajar tentang ini. Jadi adik-adik pasti banyak belajar. Terutama nanti sejarah. Biasanya ini kalau ada makam besar begini mesti ada masjid tuanya. Nah, itu di situ itu reruntuhan masjid tua itu yang adik-adik ada motor itu. Ini ya Pak Joni nggih? Nah, itu reruntuhan masjid tua. Jadi makam kalau di Jawa itu tempatnya memang di barat masjid. Nah, orang yang dimakamkan di barat masjid berarti itu sesepuhnya daerah situ. Nah, jadi ada masjid, ada makam, ada sumur. Itu ada sumur di sana itu yang ditutup, sudah ditutup sumur tuanya. Kalau selain sumur nanti ada sendang. Sendang tahu ya? Nah, mata air umbul, ada sendangnya. Nanti biasanya selain itu juga ada apa lagi? Kalau ketemu ada naskah kunonya. Naskah-naskah kuno itu sudah satu paket itu. Tapi yang sekarang masih bisa ditemuin makam, sumur, masjid. Itu satu. Yang kedua, kalau di sini ada makam, kira-kira di sini ada peradaban nggak dulunya? Kan nggak mungkin tiba-tiba ada orang dimakamkan di sini, sedangkan di sini nggak ada masyarakat. Kan nggak mungkin toh? Nah, itu berarti kita lihat. Nah, ini makam seperti ini, makam seperti ini. Ini kalau dalam kajian nisan, ini makam dari tahun 1500 sampai tahun 1600. Sekarang tahun berapa? 2022. Nah, coba 2022 dikurang 1500. Nah, dengan demikian kampung ini sudah 500 tahun. Itu baru dari makam ketahuannya. Belum dari struktur candi seperti disampaikan Mbak Anjar tadi. Ini struktur candi, Mbak Anjar tadi cerita. Ada penampil. Nah, penampil candi itu di situ. Berarti di sini ada peradaban lebih tua lagi. Nah, itu makanya tadi di awal saya katakan kita ke sini sowan kepada orang-orang yang dulu sudah pernah membangun peradaban sehingga kita bisa hidup hari ini gara-gara mereka-mereka ini yang babat alas. Oh, babat alas ya. Mereka-mereka ini yang membuka kampung sehingga kita bisa masuk di sini, bernapas di sini. Ada yang menanam pohon. Siapa yang menanam pohon? Pernah nggak kalian terpikir untuk mengirimkan doa untuk yang nanam pohon? Pada tahu toh? Kalian cuma ke Indomaret, Alfamart toh? Sambil guyon ya. Nah. Jadi siapa yang nanam pohon itu? Pohon bulu, pohon serut. Yang nanam siapa? Kita nggak tahu. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih kepada kita kirimkan doa ya. Maka tadi saya sebut semua kita ke doa ya. Semua yang tinggal di sini, baik yang nyata, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan, bangsa pohon, termasuk yang buat kicing, buat nisan, yang menanam pohon, semuanya kita kirimkan doa. Dan itu tidak diajarkan di musola-musola dan langgar-langgar dan masjid-masjid kita hari ini. Kira-kira begitu. Ini kalau saya teruskan saya bisa ngamuk-ngamuk nanti. Ya, monggo ada pertanyaan silakan. Ya. Misalnya apakah ada makam? Kan misalnya ada makam yang kayak di spesialkan begitu. Ya. Itu di sana juga ada, di sana Ya. juga ada. Ya. Nah, dan di sini kan yang paling utama. Nah, apakah makam-makam tersebut juga memiliki istimewaan tersendiri? Apakah juga ada termasuk sesepuh-sesepuhnya? Ya. Dan mengapa nggak digabungin sama sini yang Ya. paling utama? Ya. Nah, setiap satu klaster kayak gini ada sesepuhnya sendiri-sendiri. Yang tentu saja masih berhubungan dengan sini. Cuma karena di sini ini pasti udah penuh. Ini aja yang kita lihat ini sisa-sisa yang masih ada ini ya Pak Joni ya, yang Mbak Anjar. Itu coba lihat nasib makam yang kejepit pohon itu.
Sudah ngeliat nisan itu belum? Nah, tuh. Coba lihat, coba saksikan bagaimana para leluhur kita dijepit oleh hari ini. Coba perhatikan tuh. Ini ada sekitar 70-an. Nah, yang terlihat yang ini. terlihat. Belum yang mungkin terambles ke dalam tanah, batunya hilang, disingkirkan supaya karang nggak kelacak gitu. Maka kenapa tidak dimakam di sini? Ya mungkin karena ini sudah terlalu banyak. Dan ini kalau orang nggak tahu, mungkin kalau nggak ada Pak Doyo yang bersih-bersih di sini, mungkin ini akan dibangun orang, diganti marmer. Mungkin niatnya bagus gitu ya untuk memperindah makam, tapi justru menghilangkan, terutama tadi apa? Menghilangkan apa? Doa-doa yang tertanam di sini. Ini semua ada doa-doanya ini. Kalau adik-adik ke Aceh, wah itu lebih Bloko Suto itu apa? Lebih belak-belakan lagi. Di Aceh itu, sininya kaligrafi, itu doa-doa untuk sahibul makom, untuk orang yang di makam. Sininya kaligrafi ayat-ayat. Maka nggak mungkin di makam itu ada hantu. Kalau yang tinggal banyak, tapi kalau hantu enggak. Kenapa? Karena ini doa. Nah, karena itulah orang-orang Jawa menyebut makam-makam tua itu dengan istilah apa? Makam keramat. Kenapa? Karena doanya kebak doa. Kalau di Sragen ada kebak keramat itu. Karanganyar ya? Tapi enggak Sragen maksudnya. Ya, Karanganyar. Saya pernah lewat situ, ngeri, tempatnya namanya kebak keramat. Prasejarah. Oh, gitu. Oh iya. Iya. Banyak di sana ya, Mbak? Ada peninggalan era klasik juga ya, Mbak ya? Di sana. Bukan fungsi di makam. Oh iya. Nah, ceritakan, Mbak. Klasik. Oke, kita Islam. kalau di arkeologi ada pembabakan namanya ya. Periodisasi itu kita berawal dari masa prasejarah, itu masa sebelum ada tulisan, ada masa masih ingat nggak pelajaran SMA nih? Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, masa perundagian dan sebagainya. Itu prasejarah. Baru kemudian masuk masa klasik. Masa klasik itu eranya pengaruh Hindu-Buddha. Pada saat agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, tinggalannya berupa candi, arca dan sebagainya. Kemudian itu dilanjutkan. Datang ke sini bisa langsung tahu bahwa di sini ada dua peradaban yang saling bertemu di sini. Peradaban apa? Pra-Islam dan Islam. Nah, itu. Gampang sekali membaca peradaban. Kira-kira perlu diterang-terawang nggak itu? Nggak perlu. Jadi membaca artefak-artefak aja. Oh, gini sudah tahu. Dan harmoni ya. Dan harmoni. Tidak ada masalah. Sini mau datang apa macam-macam. Namanya akulturasi. Ya, dalam kebudayaan, akulturasi budaya. Iya, ada tanya yang lain lagi. Gitu ya, Mbak ya, tadi yang tanya ya. Yang lain lagi silakan. Ini tadi apa namanya? Saya ulang lagi. Nah, nisan semua. Nah, ini namanya strukturnya apa? Mustoko. Ini badan, ini ya, bawahnya, di bawahnya lagi patok. Nah, gitu. Ini nanti kalau ketemu yang ada batunya lengkap, ini namanya apa tadi semua ini? Yang ini kijing atau jirat. Nah, gitu. Ini semuanya disebut makam. Apalagi supaya ingat, supaya tidak lupa. Biasa kan mahasiswa kemarin nggak tahu, sekarang lupa, besok nggak ingat. Tapi buat kaos cocok itu. Mahasiswa titik 2, kemarin nggak tahu, sekarang lupa, besok nggak ingat. Itu bukan sekadar estetik. Yo, silakan lagi tanya lagi. Ada yang bawa sikat? Enggak ya? Oh. Berapa? Iya, kita cuma bawa beberapa sih. Saya cuma bawa satu. Tidak salah sebanyak ini. Kita perlu lihat struktur bekas masjid enggak? Ayah. Ya. Apa? Bawah. Boleh. Oh, boleh. Yang bawah situ nanti kalau belum tabur. Udah semua. Udah. Ya kalau udah Dihabiskan saja. dihabiskan aja, ditabur sembarangan aja di sini. Apa pohon itu?
Dengan kerja. Oh, kerja. Waktu beliau itu Mm-mm. itu sehari sesudahnya dibuatkan nisan ini, ditaruh di rumah, didoakan sampai 3 tahun. Setelah itu baru dibawa ke makam untuk dipasangkan atau bagaimana? Oke, setahu saya nanti nisan ini dibuat menjelang 1000 harinya itu. Ya, waktu mau berdasarkan jadi gini. Ya gini anulah kalau hari ini terah mana? Oh, terah iki. Kemudian tahu nyantri ning di. Oh, nyantri ning kene karo Sunan iki. Oh ya wes berarti makame koyo ngene iki, sesuk gawe iki ngene. Nah, gitu. Jadi kalau adik-adik kita atau saya besok meninggal mau dimakamkan dengan nisan kayak gini, nggak boleh. Karena pertama bukan keturunan siapa-siapa. Yang kedua, nyantrinya juga nggak sama para wali kan gitu kan. Jadi Keturunan Adam. keturunan Adam. Bapak saya masih Keturunan ke-7. Begitu masuk ke 8 nggak lagi. Ijek putu nabi ya sampean.